Di lorong gelap itu, Sekar menemukan lebih dari sekadar seorang nenek tua. Sebuah rahasia terkubur bangkit, mengubah takdirnya selamanya. Akankah kebaikan hati membawanya pada cahaya, atau justru menyeretnya ke dalam bayangan masa lalu yang kelam? Udara di kampung padat itu selalu terasa berat, syarat dengan aroma masakan sederhana, asap pembakaran sampah yang tipis, dan embusan debu dari jalan setapak yang tak pernah benar-benar kering. Namun, bagi Sekar, setiap helaan napas di sana adalah sebuah rumah, sebuah napas kehidupan yang ia syukuri. Sejak mentari pertama menyentuh bumi, hingga bintang-bintang berkelip malu-malu di langit malam, Sekar tak pernah berhenti bergerak. Usianya baru 20 tahun, namun punggungnya sering terasa pegal layaknya wanita paruh baya, hasil dari pekerjaan serabutan yang tak pernah pilih-pilih. Kadang ia membantu mengemas kerupuk di warung Buminah, lain waktu ia menyapu halaman luas rumah Pak RT, atau sekadar memilah sampah plastik yang masih bisa dijual. Setiap keping rupiah yang ia dapatkan, selalu ia genggam erat, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ayah. Satu-satunya keluarga yang ia punya. Satu-satunya tiang penyangga dalam badai kemiskinan mereka. Ayahnya, Pak Danu, adalah pria yang pendiam. Namun sorot matanya selalu memancarkan kehangatan yang tak terhingga setiap kali menatap Sekar. Beliau bekerja sebagai buruh serabutan di proyek bangunan, pulang dengan tubuh lelah dan tangan kapalan, namun tak pernah sekalipun mengeluh. Di gubuk kecil mereka yang berdinding triplek dan beratap seng berkarat, kebahagiaan terasa begitu nyata. Bukan dari kemewahan, melainkan dari tawa renyah Sekar saat berbagi cerita, atau senyum tipis Pak Danu saat menyeruput kopi pahit di pagi hari. Mereka tak punya banyak, tetapi mereka punya satu sama lain. Dan itu, bagi Sekar, adalah harta yang tak ternilai. Kemiskinan bukanlah beban yang menyeret, melainkan ujian yang menguatkan, sebuah cambuk yang memicu Sekar untuk terus berjuang, mengukir harapan di setiap jejak langkahnya. Ia percaya, suatu hari nanti, roda nasib akan berputar, membawa mereka keluar dari lingkaran ini, bukan dengan cara instan, melainkan dengan ketekunan dan kebaikan hati yang selalu mereka pupuk. Sore itu, mendung menggantung pekat, seolah langit ikut merasakan kelelahan yang membebani bahu Sekar. Ia baru saja selesai membantu Bu Wati memilah bawang merah di pasar, upahnya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan sepotong tempe untuk makan malam. Langkahnya terasa berat, sandal jepitnya bergesekan dengan kerikil tajam di jalan. Ia memilih jalan pintas melalui gang sempit di balik deretan toko-toko tua, sebuah lorong yang jarang dilalui orang karena minim penerangan dan seringkali berbau tidak sedap. Namun hari ini, gang itu terasa berbeda. Ada keheningan yang mencekam, bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang syarat dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, pandangan Sekar terpaku. Di sudut gang yang paling gelap, di antara tumpukan kardus basah dan sampah kering, tergeletak sesosok tubuh. Ia mendekat dengan langkah ragu. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Semakin dekat, ia bisa melihat bahwa itu adalah seorang wanita tua, mungkin berusia 80 tahun lebih. Rambutnya memutih acak-acakan, wajahnya pucat, pasi dan kotor, dengan beberapa luka lecet di pipi dan dahinya. Pakaiannya yang lusuh dan kotor, terlihat seperti pakaian yang sudah sangat lama tidak diganti. Tubuhnya tampak kurus kering, seolah sudah berhari-hari tidak mendapat asupan makanan yang layak. Nenek itu tergeletak tak sadarkan diri, napasnya terdengar samar, nyaris tak terdengar. Sekar merasakan gelombang emosi yang campur aduk menerpanya. Takut, tentu saja. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sendirian. Iba, melihat kondisi nenek yang begitu mengenaskan. Dan yang paling kuat, sebuah dorongan tak tertahankan untuk menolong. Hatinya seolah mencelos, merasakan perih yang mendalam melihat makhluk Tuhan tergeletak tak berdaya di tempat seperti itu. "Nenek," panggil Sekar pelan, suaranya bergetar. Tak ada sahutan. Ia mendekat, berjongkok, dan dengan hati-hati menyentuh lengan nenek itu. Kulitnya terasa dingin, seperti es. Keputusannya bulat saat itu juga. Ia tidak bisa meninggalkan nenek ini sendirian. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan mereka, menolong sesama adalah prinsip yang selalu ditanamkan ayahnya.
Proses membawa nenek itu pulang bukanlah perkara mudah. Sekar mencoba menggendongnya, namun tubuh nenek yang meskipun kurus, terasa sangat berat bagi tubuh Sekar yang ringkih. Ia menyeret nenek itu perlahan, inci demi inci, dengan seluruh tenaga yang tersisa. Setiap langkah terasa bagai mendaki gunung, setiap tarikan napas adalah perjuangan. Jalanan yang berkerikil dan licin semakin mempersulit usahanya. Air matanya nyaris menetes karena kelelahan dan keputusasaan, namun bayangan wajah nenek yang pucat itu menjadi cambuk baginya. Ia tak boleh menyerah. Tidak sekarang. Setelah perjuangan panjang yang terasa seperti tak berujung, akhirnya Sekar tiba di depan gubuk reyotnya. Nafasnya terengah-engah, keringat membanjiri wajahnya, namun ada kepuasan kecil merayap di hatinya. Ia membuka pintu dengan bahu, dan dengan susah payah menyeret nenek itu masuk. Lantai bambu gubuk mereka berderit pelan di bawah beban. "Ayah!" panggil Sekar, suaranya serak. Pak Danu yang sedang menyiapkan makan malam terkejut, melihat putrinya yang nampak babak belur, menyeret seorang wanita tua yang tak sadarkan diri. Sorot mata Pak Danu berubah dari terkejut menjadi khawatir, kemudian iba saat melihat kondisi nenek itu. Ia segera menghampiri Sekar, membantu mengangkat nenek itu ke dipan bambu yang menjadi tempat tidur mereka. "Siapa ini, Nak?" tanya Pak Danu, suaranya lembut, tanpa sedikit pun nada marah. Sekar terengah-engah, mencoba mengatur napasnya. "Aku menemukannya di gang, Ayah." Tergeletak tak sadarkan diri. "Aku tidak bisa meninggalkannya." Pak Danu menatap putrinya, kemudian beralih menatap nenek yang terbaring lemah. Ada keraguan di wajahnya, tentu saja. Kondisi ekonomi mereka sudah sulit dan kini ada satu mulut lagi yang harus diberi makan, satu tubuh lagi yang harus dirawat. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Namun, saat ia melihat mata Sekar, mata yang memancarkan ketulusan dan kepedulian yang mendalam, keraguan itu perlahan sirna. Ia melihat cerminan hatinya sendiri dalam diri putrinya. Ketulusan hati Sekar, yang tak pernah mengenal batas, adalah alasan mengapa ia begitu mencintai putrinya. Pak Danu menghela napas panjang, kemudian mengangguk. "Baiklah, Nak, kita rawat dia, kita bantu sebisa kita." Sebuah senyum lega merekah di wajah Sekar, beban di hatinya seolah terangkat. "Terima kasih, Ayah," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Ayahnya tersenyum hangat, mengelus rambut Sekar lembut. "Kita ini manusia, Nak. Tugas kita adalah saling menolong, apalagi dalam kondisi seperti ini." Malam itu, di gubuk kecil yang sederhana itu, sebuah kehidupan baru dimulai. Sebuah kehidupan yang akan membawa Sekar dan ayahnya pada sebuah perjalanan yang tak pernah mereka duga, sebuah takdir yang tersembunyi di balik kehadiran seorang nenek asing yang terbaring lemah di dipan mereka. Malam merayap perlahan, menyelimuti gubuk Sekar dengan kegelapan yang pekat. Di dalam, lampu minyak berkelip redup, menerangi wajah lelah Sekar dan ayah yang bergantian menjaga nenek Aruna. Tubuh nenek itu masih terasa dingin, napasnya naik turun, tak beraturan, terkadang samar, terkadang memberat seolah kesulitan mengambil udara. Mereka berdua mengerahkan semua yang mereka miliki. Sekar dengan cekatan mengompres dahi nenek dengan air hangat. Sesekali menyeka keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Ayah, dengan tangannya yang biasa memegang palu dan sekop, dengan lembut memijat kaki nenek yang terasa kaku, berusaha melancarkan peredaran darah. Mereka tak punya obat-obatan mahal, hanya beberapa balsem penghangat dan ramuan tradisional yang diajarkan oleh almarhumah Ibu Sekar, campuran jahe dan kunyit, yang diyakini bisa menghangatkan tubuh. Dengan kesabaran tak terbatas, Sekar menyuapi nenek itu sesendok demi sesendok air teh manis hangat, berharap cairan itu bisa memberikan sedikit kekuatan. Ada ketegangan yang menggantung di udara, kekhawatiran yang samar, namun juga harapan yang tak pernah padam di hati keduanya. Pagi menjelang, membawa serta sinar matahari yang tipis menembus celah-celah dinding. Nenek Aruna masih terbaring lemah, namun ada sedikit perubahan. Kelopak matanya bergetar dan perlahan ia membuka matanya. Pandangannya kosong, menatap langit-langit gubuk dengan tatapan yang tak fokus. Sekar segera menghampirinya, wajahnya penuh harap. Nenek sudah sadar?"
bisiknya lembut. Nenek Aruna tidak menjawab, hanya mengerjapkan matanya pelan. Kemudian, bibirnya yang kering bergerak-gerak, mengucapkan beberapa kata yang nyaris tak terdengar. Wijaya, hilang, mencari. Kata-kata itu terucap putus-putus, seolah datang dari mimpi buruk yang panjang. Sekar mengerutkan kening, mencoba menangkap maksudnya. Wijaya? Sebuah nama yang terasa asing. Namun entah mengapa, nama itu terasa penting. Ayah yang sedang menyiapkan sarapan, ikut mendekat. Mereka saling pandang, bingung. Nenek itu kembali terdiam, napasnya kembali tenang, seolah kata-kata itu hanyalah bisikan angin. Sepanjang hari itu, dan beberapa hari berikutnya, Nenek Aruna seringkali mengulang pola yang sama. Ia akan terbangun sejenak, mengucapkan kata-kata tak jelas yang terasa seperti potongan-potongan teka-teki. Kemudian kembali terlelap. Nama-nama seperti Ananta, Pusaka, dan Janji sesekali muncul, menambah misteri yang melingkupinya. Sekar dengan sabar mendengarkan, mencoba menyusun kepingan-kepingan informasi itu di benaknya. Tetapi semuanya terasa seperti benang kusut yang tak punya ujung. Rasa penasaran Sekar semakin membuncah. Siapakah nenek ini sebenarnya? Mengapa ia sampai terdampar di gang sempit itu? Ia mencoba mencari petunjuk. Dengan hati-hati, ia memeriksa pakaian nenek. Lusuh, kotor, dan tak ada label merek yang bisa dikenali. Tidak ada dompet, tidak ada identitas, tidak ada perhiasan. Hanya sehelai syal tua yang melilit leher nenek, warnanya sudah pudar dan seratnya mulai terurai. Sekar juga mencoba bertanya pada tetangga-tetangga di sekitar gang tempat ia menemukan nenek itu, berharap ada yang pernah melihat atau mengenalinya. Ia mendatangi warung Bu Sarti, toko kelontong Pak Ahmad, bahkan menanyai beberapa tukang ojek yang sering mangkal di ujung gang. Hasilnya nihil. Tak seorang pun yang pernah melihat nenek itu sebelumnya. Semua hanya menggelengkan kepala, atau menatapnya dengan tatapan kasihan. Kasihan sekali Neng Sekar. Mungkin dia gelandangan dari kota sebelah, kata Bu Sarti. Suaranya penuh iba. Kata-kata itu menusuk hati Sekar. Gelandangan? Mungkinkah? Namun, ada sesuatu dalam aura nenek itu, bahkan dalam kondisinya yang lemah, yang membuat Sekar ragu. Ia merasa nenek ini bukan sekadar gelandangan biasa. Ada jejak martabat yang samar, tersembunyi di balik kotoran dan keputusasaan. Meskipun belum tahu siapa nenek itu, sebuah ikatan emosional yang kuat mulai terbentuk di hati Sekar. Ada rasa kasihan yang mendalam, keinginan untuk melindungi, dan sebuah ikatan yang terasa lebih dari sekadar kemanusiaan. Ketika Nenek Aruna memegang tangannya yang kurus dengan genggaman lemah, Sekar merasakan gelombang kehangatan menjalar di tubuhnya. Mata nenek yang kadang-kadang terlihat jernih, menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih, membuat hati Sekar bergetar. Malam-malam di gubuk kecil itu terasa panjang. Sekar seringkali terbangun di tengah malam hanya untuk memeriksa napas nenek. Ia memandangi wajah keriput itu dalam cahaya rembulan yang menembus celah dinding, dan bertanya-tanya, apa yang telah dilalui nenek ini? Mengapa tak ada seorang pun yang mencarinya? Dalam diam, Sekar berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan merawat nenek ini hingga ia pulih sepenuhnya, hingga ia bisa menemukan kembali jalannya. Atau setidaknya, Sekar akan memberinya kebahagiaan dan kenyamanan di sisa hidupnya, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan. Ia merasa ada takdir yang aneh namun indah yang telah menghubungkan mereka berdua. Sebuah takdir yang akan mengubah segalanya, meskipun Sekar belum menyadarinya. Minggu-minggu berlalu, berganti menjadi bulan. Perlahan namun pasti, kesehatan Nenek Aruna menunjukkan perbaikan yang signifikan. Warna pucat di wajahnya kini berganti dengan semburat merah muda yang samar, pertanda darah mulai mengalir lancar. Matanya yang sebelumnya tampak kosong, kini lebih hidup memancarkan binar kesadaran. Ia sudah bisa duduk bersandar, bahkan sesekali mencoba berjalan dengan bantuan Sekar atau ayah. Tubuhnya yang kurus kering mulai menunjukkan sedikit isi, meskipun masih jauh dari kata bugar. Pakaiannya pun sudah diganti dengan kain batik usang, milik almarhumah Ibu Sekar, yang meski kebesaran tampak jauh lebih bersih dan layak. Gubuk kecil yang semula sunyi senyap,
kini dihiasi dengan suara batuk ringannya atau gumaman lirih yang sesekali terdengar. Perbaikan yang paling mencolok adalah kemampuannya untuk berkomunikasi. Kata-kata yang dulu hanya terucap putus-putus dan tak jelas kini mulai membentuk kalimat, meskipun terkadang masih terhenti atau tidak runtut. Ia sering memanggil Sekar dengan nak atau gadis baik, dan ayah dengan pria jujur. Seolah julukan itu adalah cara nenek untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Suatu sore yang tenang, saat Sekar sedang menyuapinya bubur, Nenek Aruna menatapnya lekat. Gadis baik, katanya. Suaranya lemah namun jelas. Aku ingat sedikit. Tempat yang jauh, banyak orang, tinggi, seperti gunung. Nenek Aruna mencoba mendeskripsikan sesuatu, tangannya bergerak-gerak di udara, seolah ingin meraih kenangan yang melayang. Sekar dengan sabar mendengarkan, mencoba menangkap setiap kata, setiap isyarat. Dan sebuah nama, lanjut Nenek Aruna, matanya menerawang, sebuah nama yang sering dipanggil oleh orang-orang. Aruna. Jantung Sekar berdesir. Aruna. Nama itu. Ini adalah petunjuk pertama yang jelas, yang keluar langsung dari mulut nenek itu sendiri. Selama ini, ia hanya mendengar kata-kata samar, pecahan-pecahan nama yang tidak jelas. Tapi kini, ada sebuah nama yang pasti. Sebuah nama yang kuat, terasa seperti nama orang yang dihormati, bukan nama sembarang. Sekar segera meraih buku kecil lusuh dan pensil yang selalu ia simpan di saku, mencatat nama itu. Aruna, ia bergumam, mengeja nama itu dalam benaknya. Jadi nama Nenek Aruna? Nenek itu mengangguk lemah, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang penuh arti, namun juga syarat dengan kesedihan yang mendalam. Kisah-kisah masa lalu Nenek Aruna masih tetap fragmentaris. Ia sering menceritakan tentang taman yang luas dengan bunga-bunga indah, tentang suara musik klasik yang mengalun lembut, tentang pertemuan dengan orang-orang penting yang mengenakan pakaian mahal. Namun, semua itu seringkali diselingi dengan bayangan gelap, suara pertengkaran, dan perasaan takut. Ada bayangan hitam yang selalu mengikuti, bisiknya suatu kali, matanya melebar karena ketakutan. Dan seseorang, dia ingin mengambil sesuatu yang sangat berharga. Kemudian, ia akan terdiam lagi. Napasnya terputus-putus, seolah kenangan itu terlalu berat untuk diucapkan. Sekar tidak memaksa. Ia tahu, ingatan adalah sesuatu yang rapuh, apalagi bagi seseorang yang mungkin telah mengalami trauma. Ia hanya mendengarkan, membiarkan nenek itu berbagi apapun yang ia bisa, tanpa menghakimi atau mendesak. Dalam diamnya, Sekar sering merenungkan betapa misteriusnya kehidupan manusia. Bagaimana seseorang bisa kehilangan ingatannya? Bagaimana seseorang yang mungkin pernah memiliki segalanya bisa berakhir tergeletak tak berdaya di gang sempit? Ia melihat pada Nenek Aruna, pada garis-garis keriput di wajahnya yang menyimpan ribuan cerita dan merasakan empati yang mendalam. Ia yakin, di balik tatapan kosong Nenek Aruna, tersimpan kisah yang jauh lebih kompleks dan menyakitkan daripada yang bisa ia bayangkan. Keberadaan Nenek Aruna di gubuk kecil mereka bukan hanya membawa beban baru, melainkan juga membawa kehangatan yang tak terduga. Nenek Aruna, meskipun kadang bingung, selalu menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Ia sering menggenggam tangan Sekar, membelai rambutnya, dan menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Seolah Sekar adalah cucu yang sangat ia sayangi. Momen-momen itu, meskipun singkat, memberikan Sekar sebuah kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan dari memberi, dari merasakan koneksi manusia yang tulus. Rasa ingin tahu Sekar tentang Nenek Aruna semakin besar. Ia merasa ada ikatan yang tidak hanya terjalin karena kebaikan, melainkan juga karena takdir. Sekar yakin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan dalam pertemuan mereka. Nenek Aruna, si wanita tua misterius itu, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dan setiap kali nama Aruna terucap, Sekar merasa seolah sebuah pintu menuju masa lalu yang tersembunyi,
Sedikit demi sedikit mulai terbuka. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Kabar tentang keberadaan Nenek Aruna di Gubuk Sekar menyebar cepat seperti bisikan angin di antara lorong-lorong sempit kampung. Awalnya, tetangga-tetangga datang membawa makanan atau sekadar menawarkan bantuan, didorong rasa iba dan solidaritas sesama warga. Namun, seiring berjalannya waktu, bisikan-bisikan itu mulai berubah nada. Rasa ingin tahu berubah menjadi kecurigaan, tatapan iba bergeser menjadi pandangan menyelidik. "Siapa sebenarnya nenek itu, Sekar?" tanya Bu Minah, pemilik warung kerupuk, suatu pagi saat Sekar membeli beras. Nada suaranya terdengar lembut, namun ada sorot mata yang sulit disembunyikan. "Sudah sebulan lebih dia di sini. Apa tidak ada keluarganya yang mencari?" Sekar hanya bisa tersenyum tipis. "Belum ada, Bu. Nenek masih sering lupa-lupa ingat. Ia sudah hafal dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ada yang bergosip terang-terangan di belakangnya, menuduh Sekar mungkin berniat buruk, memanfaatkan nenek itu demi keuntungan. Jangan-jangan mau mencuri hartanya kalau ternyata punya." Celetuk seorang ibu, yang langsung dibalas tatapan tajam dari Pak RT yang kebetulan lewat. Ada pula yang khawatir, takut nenek itu membawa penyakit atau nasib buruk ke kampung mereka. Ketidakpastian seringkali melahirkan prasangka, dan Sekar mulai merasakannya. Tekanan dari lingkungan mulai terasa, menekan dadanya, membuatnya merasa seolah ia harus menjelaskan setiap tindakan baiknya. Di balik semua bisikan itu, ayah Sekar, Pak Danu, juga merasakan firasat aneh yang kian mengganggu. Setiap kali ia memandangi Nenek Aruna, ada sesuatu yang berkelebat di benaknya, sebuah bayangan samar dari masa lalu yang tak bisa ia genggam. Wajah nenek itu, meskipun dipenuhi kerutan dan jejak penderitaan, entah mengapa terasa familiar. Gerak-geriknya, yang anggun, meski kini rapuh, seolah mengingatkannya pada seseorang yang pernah ia kenal jauh di masa lampau. Ia sering terdiam lama, menatap kosong ke kejauhan, mencoba menarik kembali benang-benang ingatan yang putus. "Ayah kenapa?" tanya Sekar suatu malam, melihat ayahnya termenung di depan gubuk. "Entahlah, Nak," jawab Pak Danu pelan, menghela napas berat. Ayah merasa seperti pernah bertemu nenek ini sebelumnya. Tapi di mana dan kapan, ayah tidak bisa mengingatnya. Rasanya seperti ada kabut tebal di kepala ayah. Konflik batin Pak Danu semakin dalam. Ia merasa harus tahu. Namun setiap kali mencoba menggali ingatan, kepalanya terasa pening. Di tengah semua kecurigaan dan firasat aneh itu, Sekar berdiri teguh, menjadi benteng pelindung bagi Nenek Aruna. Setiap kali ada tetangga yang mencoba mendekat dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi atau bisikan-bisikan yang menyakitkan, Sekar akan segera maju. "Nenek ini sudah seperti keluarga kami, Bu," katanya suatu kali pada seorang tetangga yang terlalu ingin tahu. Nada suaranya ramah namun tegas. "Kami akan merawatnya sampai dia benar-benar pulih." Ia tak peduli dengan tatapan menghakimi atau sindiran yang terlontar. Hatinya sudah memilih untuk merawat Nenek Aruna, dan ia tidak akan mundur. Ia merasakan adanya ancaman yang tidak terlihat, bukan dari orang-orang kampung, melainkan dari masa, lalu nenek itu sendiri. Ada intuisi kuat yang mengatakan bahwa nenek ini membawa rahasia besar, dan rahasia itu mungkin berbahaya. Malam hari adalah waktu di mana kerentanan Nenek Aruna paling terlihat. Ia sering mengalami mimpi buruk yang mengerikan, membuat gubuk kecil itu dipenuhi suara rintihan atau teriakan tertahan. Sekar dan ayah akan segera terbangun, menghampiri nenek dengan tergesa-gesa. "Tidak, jangan!" teriak Nenek Aruna suatu malam. Matanya terpejam erat, tubuhnya gemetar. Ia tampak seperti sedang berusaha lari dari sesuatu yang menakutkan. Sekar akan memeluknya erat, menenangkannya dengan suara lembut. "Nenek, nenek aman di sini. Ada Sekar." Perlahan, nenek itu akan tenang, napasnya kembali teratur, namun keringat dingin akan membasahi seluruh tubuhnya. Mimpi buruk ini mengindikasikan bahwa ada trauma masa lalu yang belum terselesaikan, sebuah luka yang masih menganga dan menghantuinya. Sekar tahu bahwa di balik ketenangan yang mulai terbentuk, tersimpan badai kenangan yang siap menerjang. Ia berharap
suatu hari nanti, Nenek Aruna bisa menceritakan semuanya, agar beban yang dipikulnya bisa sedikit berkurang. Namun, ia juga tak bisa menepis perasaan takut yang merayapi hatinya. Takut akan kebenaran yang akan terungkap, dan bagaimana kebenaran itu akan memengaruhi kehidupan sederhana mereka. Pagi itu, udara di Pekalongan terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa pesan dari jauh. Kabut tipis masih enggan beranjak dari atap-atap rumah, menciptakan suasana misterius. Sekar sedang dalam perjalanan menuju pasar, membawa beberapa botol jamu racikan ayah yang sudah dibungkus rapi. Penjualan jamu ini memang tidak seberapa, namun lumayan untuk menambah pundi-pundi belanja harian mereka. Langkahnya cepat, berharap bisa segera kembali dan menyiapkan sarapan untuk ayah dan Nenek Aruna. Tanpa ia sadari, sebuah mobil sedan hitam mewah yang terlihat sangat kontras dengan pemandangan kampung yang sederhana, perlahan melaju menyusuri jalan utama di dekat gerbang masuk perkampungan mereka. Mobil itu berhenti di pinggir jalan, seolah mengamati sekitar. Dari dalam mobil, seorang pria berpakaian rapi dengan wajah serius turun. Ia tidak langsung masuk ke dalam ganggang sempit, melainkan mendekati warung kopi di sudut jalan, di mana beberapa bapak-bapak sedang menikmati kopi dan berita pagi. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Pak Handoko, tampak seperti seorang detektif swasta. Ia tidak mencolok, namun sorot matanya tajam, mengamati setiap detail, setiap wajah yang ia temui. "Permisi, bapak-bapak," sapa Pak Handoko. Suaranya tenang namun berwibawa. "Maaf mengganggu. Saya sedang mencari seseorang. Seorang wanita tua, sekitar 80 tahun lebih, rambutnya putih, dan mungkin sedikit kebingungan. Sudah hilang beberapa bulan ini." Ia menunjukkan selembar foto lama yang buram, memperlihatkan seorang wanita yang lebih muda, namun ada kemiripan samar dengan Nenek Aruna. Para bapak-bapak itu saling pandang, mencoba mengingat. Salah satu dari mereka, Pak Budi, yang sering melihat Sekar, teringat sesuatu. "Oh, seperti yang dirawat di rumahnya Sekar itu, ya?" ucapnya tanpa berpikir panjang. "Anak Pak Danu yang rumahnya di gang sana." Ia menunjuk arah gang yang menuju ke gubuk Sekar. Pak Handoko mengangguk, matanya berkilat, namun ia tidak langsung menghampiri gubuk Sekar. Ia hanya mengucapkan terima kasih, kembali ke mobil, dan mulai mengamati dari kejauhan, mencatat setiap detail yang ia dengar. Tak lama setelah itu, saat Sekar kembali dari pasar, ia berpapasan dengan mobil sedan hitam itu. Mobil itu melaju perlahan, seolah pengemudinya sedang mencari sesuatu. Jendela mobil terbuka sedikit, dan Sekar bisa melihat sekilas wajah Pak Handoko yang serius di balik kemudi. Mata mereka beradu sebentar, hanya sepersekian detik. Ada tatapan menyelidik dari Pak Handoko, seolah mencoba mencocokkan wajah Sekar dengan informasi yang baru saja ia dapatkan. Sekar sendiri tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya berpikir bahwa itu adalah orang kota yang tersesat atau sedang mencari alamat seseorang. Ia tidak merasakan adanya ancaman, atau bahwa tatapan itu adalah bagian dari pencarian yang selama ini menghantui Nenek Aruna. Namun, firasat samar itu mulai merayap di benaknya. Sebuah perasaan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi di gubuk Nenek Aruna yang sedang duduk di dipan, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia memegangi kepalanya, matanya terpejam erat, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Napasnya memburu, dan ia mulai bergumam tidak jelas. Mereka datang lagi, mereka mencari. Ia menggerakkan tangannya seolah ingin mengusir bayangan, tubuhnya sedikit gemetar. Sekar yang baru saja masuk, terkejut melihat kondisi nenek yang tiba-tiba memburuk. "Nenek, kenapa?" tanyanya khawatir, segera mendekat. "Ada apa?" Nenek Aruna tidak menjawab. Ia hanya terus bergumam, kalimat-kalimatnya putus-putus, dan campur aduk antara ketakutan dan kenangan yang melintas cepat. Namun, di tengah kegelisahannya, sebuah kilas balik yang jelas dan mengerikan menerjang benaknya, seolah benteng ingatannya roboh. Ia melihat sebuah adegan. Ia sedang berada di dalam sebuah mobil mewah. Malam hari, hujan deras.
Ada suara perdebatan sengit. Kemudian, sebuah guncangan, hebat rem mendadak dan teriakan. Sosok seorang pria yang ia kenal, wajahnya penuh amarah, mencoba mengambil sesuatu darinya. Lalu, kegelapan. Mereka ingin mengambil pusaka itu. Teriak Nenek Aruna tiba-tiba. Suaranya melengking tinggi. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Jangan! Itu milik Ananta. Milikku. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sekar terpaku. Pusaka? Ananta? Kata-kata itu berulang, lebih jelas dari sebelumnya. Ini bukan lagi gumaman samar. Ini adalah teriakan dari dasar jiwa yang terluka, sebuah petunjuk besar yang pertama kalinya terungkap begitu gamblang. Ini mengonfirmasi intuisi Sekar bahwa ada cerita kelam di balik hilangnya Nenek Aruna, sebuah intrik yang jauh melampaui kemiskinan dan usia senja. Meskipun Nenek Aruna kembali terdiam setelah kilas balik itu, kelelahan merenggutnya ke alam bawah sadar, Sekar merasakan ketegangan yang mencekam. Potongan-potongan teka-teki mulai sedikit demi sedikit menemukan tempatnya. Sebuah nama, sebuah objek berharga, dan ketakutan yang mendalam. Jelas sekali, Nenek Aruna tidak hilang begitu saja. Ada seseorang yang ingin mencelakainya, atau setidaknya menginginkan sesuatu yang ia miliki. Dan kini, dengan kedatangan mobil mewah asing di dekat kampung, firasat Sekar semakin kuat. Badai besar akan segera datang. Dan kali ini, ia merasa badai itu tidak hanya akan menerpa Nenek Aruna, melainkan juga dirinya dan ayah. Pagi di Pekalongan, 24 Juli tahun 2025. Seharusnya menjadi pagi yang tenang seperti biasa bagi Sekar. Aroma kopi ayah yang baru diseduh, suara derit gerobak bakso di kejauhan, dan kicauan burung gereja yang bersahutan adalah irama kesehariannya. Namun hari ini, semua itu terasa seperti melodi yang sumbang. Sebuah firasat buruk yang samar-samar terasa sejak semalam, kini membungkusnya dalam kecemasan. Ia baru saja selesai menyuapi Nenek Aruna sarapan. Saat tiba-tiba, keheningan kampung, mereka pecah. Deru mesin mobil yang bukan satu, melainkan beberapa, terdengar semakin mendekat. Suara itu begitu asing dan memekakkan telinga di antara jalanan sempit yang biasanya hanya dilalui sepeda motor atau becak. Sekar, ayah, dan Nenek Aruna yang sedang duduk di depan serentak menoleh ke arah pintu. Detik berikutnya, sebuah mobil sedan hitam yang sama persis seperti yang Sekar lihat kemarin berhenti tepat di depan gubuk mereka. Di belakangnya, menyusul dua mobil mewah lainnya, yang tak kalah mencolok, membentuk barisan yang menarik perhatian seluruh warga kampung. Para tetangga yang sedang beraktivitas di luar rumah langsung berhenti, mata mereka terbelalak penasaran, bisikan-bisikan mulai riuh rendah. Pintu mobil-mobil itu terbuka serentak. Dari dalamnya, turunlah sekelompok pria dan wanita berpenampilan sangat rapi, mengenakan setelan jas dan gaun yang mahal, rambut tersisir sempurna, dan wajah-wajah yang menunjukkan keseriusan. Di antara mereka, Sekar mengenali Pak Handoko, pria yang kemarin berpapasan dengannya. Namun, kali ini, tatapannya tidak lagi menyelidik samar, melainkan tajam dan fokus. Ia berjalan di depan, diikuti rombongan lainnya, menuju langsung ke gubuk Sekar. Langkah mereka mantap, penuh keyakinan, seolah mereka tahu persis siapa yang mereka cari. Jantung Sekar berdebar tak karuan. Ia merasakan getaran hebat dari Nenek Aruna yang tiba-tiba mencengkeram tangannya erat. Ketegangan memenuhi udara. Pak Handoko berhenti tepat di ambang pintu gubuk, menatap Nenek Aruna yang duduk di depan. Matanya sedikit melebar, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Nyonya Aruna Wijaya?" Panggilnya suaranya penuh hormat, namun juga lega yang sangat kentara. Nenek Aruna, yang sejak kedatangan mereka tampak mematung, kini merespons. Air mata perlahan menetes dari sudut matanya, ia mengangguk pelan. "Ya, saya Aruna," bisiknya. Suaranya parau dan bergetar, seolah nama itu terlalu berat untuk diucapkan setelah sekian lama. Sekar dan ayah terperangah. Aruna Wijaya? Nama itu. Nama yang sama yang sering disebut nenek dalam gumaman samar, kini terucap oleh orang asing ini dengan penuh keyakinan. Pengusaha kaya yang hilang?
Mustahil. Nenek yang selama ini mereka rawat dengan segala keterbatasan adalah seorang tokoh penting. Pikiran Sekar berputar kacau. Kaget, tentu saja. Ini terlalu besar untuk dicerna. Tidak percaya? Bagaimana mungkin seorang wanita kaya raya bisa berakhir di gang sempit dan dirawat oleh mereka yang miskin? Takut. Akan apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan diminta oleh orang-orang ini? Pak Handoko maju selangkah, memperkenalkan dirinya dan rombongannya. Nyonya Aruna, kami adalah perwakilan dari keluarga besar Wijaya, dan juga dari perusahaan Anda. Kami telah mencari Anda selama hampir 3 tahun ini. Kami tidak pernah menyangka akan menemukan Anda di sini. Nada bicaranya menunjukkan campuran, lega dan sedikit keterkejutan. Ia menjelaskan secara singkat bahwa Nenek Aruna, atau yang kini mereka tahu sebagai Nyonya Aruna Wijaya, adalah seorang pengusaha properti dan investasi yang sangat sukses, memiliki aset miliaran rupiah, dan dinyatakan hilang secara misterius. Berita kehilangannya sempat menggemparkan dunia bisnis beberapa tahun lalu. Mereka telah mengirimkan tim pencari ke berbagai kota, memasang iklan di mana-mana, namun jejak Nyonya Aruna selalu nihil. Aku sengaja menghilang, ucap Nyonya. Aruna, suaranya lebih jelas sekarang, meskipun masih lemah. Ia menatap Sekar dan ayah, kemudian kembali menatap Pak Handoko. Ada yang ingin mencelakaiku. Mereka menginginkan hartaku, dan mereka akan melakukan apa saja. Mata Nyonya Aruna berkaca-kaca, kilas balik buruk yang sering menghantuinya kini terasa nyata. Aku melarikan diri, tanpa tahu arah. Aku ingin menjauh dari intrik itu, dari orang-orang yang hanya melihat uangku. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja menjauh dari keramaian, berjalan kaki tanpa tujuan, hingga akhirnya jatuh pingsan dan ditemukan Sekar. Ia tidak ingin ditemukan oleh siapapun yang mungkin terlibat dalam upaya pencelakaannya, bahkan keluarganya, sendiri, karena ia tidak tahu lagi siapa yang bisa ia percaya. Ayah Sekar, Pak Danu, yang sedari tadi hanya diam membisu, kini merasakan kepala pening yang amat sangat. Nama Wijaya itu seolah memukul telinganya. Ada kilasan ingatan yang sangat samar, sebuah nama yang pernah ia dengar di masa lalu yang jauh, sebuah wajah yang dulu ia kenal. Namun seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi ingatannya untuk terungkap sepenuhnya. Ia menatap Nyonya Aruna dengan tatapan campur aduk antara kebingungan dan sebuah pengenalan yang belum pasti. Sekar, yang selama ini hanya bisa menyerap informasi demi informasi, merasakan dunianya berputar 90 derajat. Gadis miskin yang merawat nenek gelandangan, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa nenek itu adalah seorang pengusaha raksasa yang kaya raya. Rasa syukurnya atas pulihnya Nenek Aruna bercampur aduk dengan rasa takut. Hidupnya yang sederhana, yang ia kira sudah cukup sulit, kini akan dihadapkan pada badai yang jauh lebih besar. Badai kebenaran yang akan membuka tirai masa lalu dan mengubah segalanya. Gubuk Sekar yang reot, yang biasanya hanya diisi suara tawa dan bisikan kebahagiaan sederhana, kini dipenuhi atmosfer tegang yang mencekam. Lampu minyak yang redup seolah ikut menyoroti wajah-wajah yang terpaku dalam keheningan yang luar biasa. Setelah pengakuan Nyonya Aruna Wijaya tentang identitas aslinya, ruangan itu diselimuti kebisuan yang panjang. Hanya diselingi napas tertahan dari Sekar dan ayah. Pak Handoko dan rombongannya berdiri kaku, menghormati momen yang penuh kejutan. Ini dan Nyonya Aruna menatap Sekar dengan mata yang berkaca-kaca, penuh kasih sayang dan rasa terima kasih yang mendalam. Ia mengulurkan tangannya yang keriput, menggenggam erat tangan Sekar. Sekar, nak, katanya. Suaranya kini lebih stabil, dipenuhi dengan ketulusan yang murni. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Kau telah menyelamatkan nyawaku, merawatku tanpa pamrih, padahal kau sendiri hidup dalam kekurangan. Ia menghela napas, seolah memantapkan diri untuk mengucapkan sesuatu yang besar. Aku ingin memberimu sebagian besar dari hartaku. Ini bukan hanya sebagai ucapan terima kasih, tapi juga karena aku melihat ketulusan dan kebaikan yang luar biasa dalam dirimu. Warisan ini adalah hakmu, nak, sebagai balasan atas apa yang telah kau berikan. Pernyataan itu bagai petir di siang bolong bagi Sekar. Warisan? Harta miliaran rupiah? Dunia Sekar yang selama ini hanya berkutat pada bagaimana mendapatkan uang untuk makan esok hari. Tiba-tiba dihadapkan pada jumlah kekayaan yang tak terbayangkan.
Ia merasakan pusing yang luar biasa, seolah kakinya tak lagi menapak bumi. Syok, tentu saja. Ini terlalu besar, terlalu tiba-tiba. Ia menatap ayah, mencari konfirmasi, mencari petunjuk bagaimana harus bereaksi. Ayah Sekar sendiri, Pak Danu, masih membeku di tempatnya. Pikirannya melayang-layang entah kemana. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Kemudian, yang paling mengejutkan, Nyonya Aruna mengalihkan pandangannya ke arah Pak Danu. Ada sorot mata yang penuh arti di sana, campuran antara penyesalan, kerinduan, dan sebuah pengakuan yang tertahan. Danu, panggil Nyonya Aruna, suaranya bergetar. Nama itu, yang terucap dari bibir seorang pengusaha kaya raya, membuat Pak Danu tersentak. Ia mengangkat kepalanya, menatap Nyonya Aruna, dan di mata mereka, ada pengenalan yang tak dapat disangkal. Nenek, Bibi Aruna? Bisik Pak Danu, suaranya tercekat. Ia nyaris tidak bisa bernapas. Kilasan-kilasan ingatan yang samar itu, yang selama ini menghantuinya, kini mulai terbentuk menjadi gambaran yang jelas. Sebuah masa lalu yang terkubur dalam-dalam, kini bangkit dari kuburnya. Nyonya Aruna mengangguk, air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Ya Danu, aku bibimu, kakak dari ibumu, adik dari ayahmu, Bramasta Wijaya. Kalimat itu menghantam Sekar seperti ombak besar. Bibinya? Jadi, nenek yang ia temukan di gang sempit ini adalah bibi kandung ayahnya? Ini berarti, ia sendiri memiliki darah keluarga Wijaya? Sekar merasa dunianya terbalik, gravitasi seolah tak berfungsi lagi. Hubungan yang tak terduga, yang selama ini disembunyikan, kini terkuak dengan cara yang paling dramatis. Ayah Sekar, yang selama ini tampak tegar dan pendiam, kini ambruk. Lututnya melemas, ia terduduk di lantai bambu gubuk. Tangannya gemetar, memegangi kepalanya yang terasa berdenyut-denyut hebat. Kenangan pahit dan menyakitkan dari masa lalu mulai menyeruak, membanjiri benaknya. Ia ingat pertengkaran hebat di masa mudanya dengan keluarganya, terutama setelah kematian kedua orang tuanya. Ia adalah anak bungsu yang memilih jalan berbeda dari kakak-kakaknya yang serakah. Ia memilih pergi, meninggalkan semua kekayaan dan intrik keluarga Wijaya, hidup dalam kesederhanaan demi ketenangan batinnya. Ia bahkan mengubah namanya, memutuskan semua kontak, agar masa lalu itu tidak pernah menyentuh hidupnya lagi. Apalagi Sekar, putri satu-satunya. Ia ingin melindungi Sekar dari dunia yang kejam itu. Dunia yang hanya mementingkan harta dan kekuasaan. Kini, dunia itu kembali, mengetuk pintu gubuknya dengan keras. Konflik emosional Sekar meledak. Ia merasakan kebahagiaan yang samar dari kemungkinan warisan, sebuah jalan keluar dari kemiskinan yang ia impikan. Namun, kebahagiaan itu segera tertutup oleh gelombang kebingungan yang dahsyat. Mengapa ayah tidak pernah menceritakan ini? Mengapa ayah menyembunyikan masa lalu yang begitu besar? Rasa marah yang tipis mulai menyelinap, sebuah perasaan pengkhianatan kecil karena ayah tidak jujur padanya. Tetapi di atas segalanya, ada keharuan yang mendalam atas takdir yang aneh ini. Bagaimana takdir bisa mempertemukan mereka di tengah kemiskinan dan penderitaan? Padahal mereka memiliki ikatan darah yang kuat. Nyonya Aruna menatap keponakannya, air matanya tak henti mengalir. Maafkan aku, Danu, bisiknya. Aku juga tidak tahu kau di mana. Setelah insiden itu, aku pikir kau juga sudah pergi. Ada penyesalan mendalam dalam suaranya. Penyesalan karena tak mencari, penyesalan karena bertahun-tahun terpisah dari satu-satunya keluarga yang mungkin masih tulus padanya. Sekar berdiri di antara keduanya, di antara rahasia masa lalu yang baru terkuak dan janji masa depan yang tak pasti. Ia melihat luka di mata ayah dan rasa sakit di hati Nyonya Aruna. Ia tahu, di balik semua kemewahan dan kekayaan ini, ada cerita yang jauh lebih dalam, jauh lebih gelap, dan ia kini adalah bagian dari cerita itu. Puncak konflik ini bukan hanya tentang harta, tetapi tentang pengkhianatan, pengorbanan, dan ikatan darah yang tak bisa diputus. Pertanyaan terbesar kini melayang di benaknya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Keheningan kembali menggantung di udara gubuk Sekar. Kali ini terasa lebih berat, dipenuhi beban masa lalu yang baru saja tersingkap. Setelah pengakuan Nyonya Aruna dan keterkejutan ayah, Pak Danu, atmosfer di ruangan itu menjadi pekat dengan emosi yang bergejolak. Sekar, yang masih mencoba mencerna semua informasi, menatap Nyonya Aruna dan ayah secara bergantian, berharap akan ada penjelasan yang bisa menjernihkan semua kebingungan di benaknya. Nyonya Aruna, dengan tatapan nanar, mulai menceritakan mengapa ia menghilang, memecah keheningan dengan suara yang dipenuhi kepedihan. Aku menghilang bukan karena kecelakaan, atau karena aku gila, Danu, katanya. Suaranya kini lebih tegas, meskipun masih diselingi isakan. Aku melarikan diri dari mereka yang ingin menghancurkanku, merebut apa yang menjadi hakku. Ia menjelaskan bahwa setelah suaminya meninggal dunia, beberapa kerabat dekatnya, terutama adik iparnya, Haris Wijaya, dan keponakannya, Dian Wijaya, mulai menunjukkan sifat aslinya. Mereka, yang selama ini hanya mengincar harta dan kekuasaan, merasa Nyonya Aruna terlalu menguasai perusahaan dan aset keluarga. Mereka mencoba menjebakku dalam skandal, mencoba memalsukan dokumen, bahkan mencoba meracuniku, lanjut Nyonya Aruna, matanya memancarkan rasa sakit dan pengkhianatan. Puncaknya adalah malam itu, saat aku ditemukan Sekar. Haris dan Dian menjebakku dalam sebuah pertemuan, lalu mencoba memaksaku menandatangani surat pengalihan aset. Aku menolak, dan mereka menjadi kalap. Aku berhasil melarikan diri, namun dalam kegelapan dan kepanikan, aku terjatuh dan pingsan di gang itu. Aku tidak ingin pulang, tidak ingin kembali ke dunia penuh intrik itu. Aku tahu mereka akan terus mengejarku. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja memutuskan semua kontak, membiarkan dirinya ditemukan dalam kondisi tak berdaya, berharap mereka mengira ia sudah tiada atau hilang selamanya. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menyelamatkan diri dan harta peninggalan suaminya. Pengakuan Nyonya Aruna bagai pukulan telak bagi Pak Danu. Wajahnya yang pucat kini semakin memutih. Haris, Dian, gumamnya. Nama-nama itu terasa begitu familiar, begitu membangkitkan amarah yang telah lama terkubur. Ia akhirnya mengakui seluruh cerita masa lalunya. Sebuah kisah yang ia pendam puluhan tahun. Bahkan dari Sekar. Dulu, aku adalah anak bungsu dari keluarga Wijaya. Nak, Pak Danu memulai, suaranya serak. Setelah orang tua kami meninggal, kekuasaan dan harta menjadi kutukan di keluarga kami. Kakak-kakakku, termasuk Haris, menjadi serakah. Mereka memaksaku untuk ikut dalam intrik bisnis kotor mereka. Aku menolak. Aku hanya ingin hidup jujur, hidup damai. Tapi mereka menganggapku lemah, tak berguna. Ia menceritakan bagaimana ia berselisih hebat dengan Haris dan Dian, yang kini ternyata adalah orang yang sama yang mencelakai Nyonya Aruna. Pertengkaran itu mencapai puncaknya saat Pak Danu menolak untuk terlibat dalam skema ilegal yang mereka rencanakan. Aku dipukuli, diusir, dan bahkan diancam. Mereka bilang, jika aku tidak menurut, mereka akan menghancurkan hidupku. Aku muak dengan semua itu. Aku meninggalkan semuanya, semua kekayaan dan nama besar Wijaya. Aku bahkan mengubah namaku, agar tidak ada lagi yang bisa melacakku. Aku ingin hidup jauh dari mereka, jauh dari kegelapan itu, demi ketenangan batin, dan demi melindungimu, Sekar. Aku tidak ingin kau pernah tahu sisi gelap keluarga ini. Air, mata akhirnya mengalir di pipi Pak Danu, air mata penyesalan dan luka lama yang kini menganga kembali. Ia telah mengorbankan segalanya demi melindungi putrinya. Namun, pengakuan itu tidak hanya membawa kelegaan, melainkan juga ancaman baru yang jauh lebih mengerikan. Mereka masih aktif mencari, kata Nyonya Aruna, suaranya bergetar. Aku yakin mereka tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan sekarang, mereka mungkin tahu aku ditemukan. Mereka mungkin akan mencari siapa yang menolongku. Pikiran itu bagai sengatan listrik bagi Sekar. Jadi, kebaikan hatinya telah menempatkan dirinya dan ayah dalam bahaya. Orang-orang yang ingin mencelakai Nenek Aruna kini akan mengincar mereka. Ancaman itu nyata dan terasa sangat dekat. Dunia Sekar, yang awalnya hanya dihantui masalah kemiskinan,
kini dihadapkan pada ancaman fisik, intrik keluarga, dan bahaya yang tak terbayangkan. Sekar dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Di satu sisi, ada tawaran warisan miliaran rupiah dari Nyonya Aruna, sebuah janji kehidupan yang jauh lebih baik, sebuah kesempatan untuk keluar dari jerat kemiskinan dan membantu banyak orang. Ini adalah impian yang ia pendam selama ini. Namun, di sisi lain warisan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Bahaya. Mengambil warisan itu berarti ia harus menghadapi orang-orang kejam yang telah mencelakai Nenek Aruna, yang juga adalah keluarga ayah. Itu berarti hidupnya tidak akan lagi sederhana, melainkan penuh intrik, ancaman, dan mungkin konflik yang tak berkesudahan. Atau Sekar bisa menolak warisan itu. Kembali ke kehidupan lamanya yang serba kekurangan, namun aman. Tapi bisakah ia benar-benar kembali? Rahasia tentang ayah dan Nyonya Aruna sudah terkuak. Kebenaran itu tak bisa lagi dihapus. Bahkan jika ia menolak warisan, apakah itu akan menjamin keamanan mereka? Apakah orang-orang jahat itu akan membiarkan mereka hidup tenang setelah mengetahui mereka merawat Nyonya Aruna? Pilihan itu terasa bagai pisau bermata dua. Tak ada yang benar-benar aman. Sekar menutup matanya, merasakan beban, takdir yang begitu berat di pundaknya. Setelah gemuruh kebenaran yang mengguncang gubuk kecil mereka, keheningan yang tersisa bukanlah keheningan hampa, melainkan keheningan yang penuh dengan renungan dan keputusan. Air mata ayah, Pak Danu, telah mengering, digantikan oleh tatapan yang lebih tenang, seolah beban bertahun-tahun telah sedikit terangkat. Nyonya Aruna, kini dengan identitas dan ingatannya yang pulih, tampak lebih kuat, namun raut penyesalan tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Sekar, di antara keduanya, adalah jembatan emosional yang menghubungkan masa lalu yang pahit dengan masa depan yang tak pasti. Nyonya Aruna tidak membuang waktu. Dengan pengalaman dan koneksinya sebagai pengusaha ulung, ia segera mengambil langkah. Kita harus bertindak cepat, katanya. Suaranya kini penuh otoritas, namun dengan nada yang lembut saat menatap Sekar dan ayah. Mereka pasti akan mencari. Aku akan melibatkan tim hukum dan keamanan pribadiku. Mereka akan memastikan kalian berdua aman. Dalam beberapa jam saja, gubuk mereka yang sederhana sudah dikelilingi oleh beberapa pengawal berbadan tegap, dan seorang pengacara, Pak Wijoyo, tiba untuk mengurus segala aspek legal. Dokumen-dokumen disiapkan, surat kuasa ditandatangani, dan sebuah rencana perlindungan komprehensif mulai dirancang. Sekar dan ayah akan dipindahkan ke tempat yang aman untuk sementara waktu, jauh dari jangkauan orang-orang yang mengincar Nyonya Aruna. Di tengah kesibukan itu, proses penyembuhan luka lama antara ayah dan Nyonya Aruna juga dimulai. Mereka duduk, berdampingan di sudut gubuk, berbicara dengan suara pelan, mengenang masa lalu, dan saling meminta maaf. Ayah menjelaskan mengapa ia memilih pergi, mengapa ia hidup dalam kesederhanaan. Aku hanya ingin hidup tenang, Bi. Jauh dari semua kemewahan yang hanya membawa masalah, kata Pak Danu, matanya menatap kosong keluar jendela. Nyonya Aruna mengangguk, memahami. Aku mengerti, Danu. Aku juga menyesal tidak pernah mencarimu. Aku terlalu fokus pada intrik dan perusahaanku. Aku seharusnya lebih peduli pada keluarga. Sebuah pelukan canggung, namun penuh kehangatan, terjadi di antara paman dan bibi itu. Sekar menyaksikan momen itu dengan hati terharu. Ada kelegaan yang luar biasa melihat mereka, dua orang yang terpisah oleh waktu dan kesalahpahaman, kini mulai merajut kembali benang silaturahmi. Sekar, tanpa sadar, menjadi katalisator bagi rekonsiliasi ini. Setelah melalui pergolakan batin yang panjang, Sekar akhirnya membuat keputusan. Ia telah menghabiskan sebagian malam memikirkan semua konsekuensi, semua risiko. Ia tidak bisa lari dari takdir ini. Ia tidak bisa menolak begitu saja kebaikan Nyonya Aruna, apalagi setelah mengetahui ikatan darah mereka. Namun, ia juga tidak ingin kekayaan ini mengubah dirinya, atau ayah. Pagi harinya, ia menghadap Nyonya Aruna dan ayah, dengan tatapan yang penuh tekad. Nenek, ayah, katanya, suaranya mantap. Aku akan menerima warisan ini. Tapi aku punya satu syarat. Nyonya Aruna dan ayah menatapnya penuh perhatian.
Aku tidak ingin harta ini hanya untuk kami sendiri. Aku ingin menggunakannya untuk membantu orang lain, seperti bagaimana kami membantu nenek. Senyum tipis merekah di bibir Nyonya Aruna. Ia tahu, Sekar memang gadis yang luar biasa. Aku ingin membangun sekolah gratis, atau panti asuhan, atau pusat pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda di kampung ini. Mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Nyonya Aruna mengangguk, matanya berkaca-kaca bangga. Aku sudah tahu kau akan mengatakan itu, Nak. Dan aku akan membantumu mewujudkannya. Hari itu, gubuk kecil di Pekalongan menjadi saksi bisu awal yang baru. Sekar, Ayah, dan Nyonya Aruna meninggalkan gubuk itu, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan harapan. Mereka tidak melupakan asal-usul mereka, tidak melupakan pelajaran dari kemiskinan yang pernah memeluk erat. Mereka pindah ke sebuah rumah yang lebih layak, namun sederhana, di sebuah kota lain yang lebih aman. Ini bukanlah perpindahan ke kemewahan, melainkan langkah awal menuju stabilitas dan persiapan untuk masa depan yang lebih besar. Meskipun lingkungan baru, nilai-nilai yang mereka pegang tetap sama. Kebaikan, ketulusan, dan kerja keras. Badai telah reda, dan jalan baru terhampar di hadapan mereka, menunggu untuk dijelajahi. Setahun telah berlalu sejak badai kebenaran menerpa kehidupan Sekar. Pekalongan, kota tempat gubuk reyotnya berdiri, kini terasa seperti kenangan yang jauh, namun tak pernah terlupakan. Sekar, Ayah, dan Nenek Aruna kini tinggal di sebuah rumah yang nyaman. Tidak terlalu besar, namun sangat layak. Letaknya di pinggiran Semarang, jauh dari hiruk-pikuk intrik yang pernah menghantui keluarga Wijaya, namun cukup dekat dengan pusat kota untuk akses yang mudah. Hidup mereka telah berubah drastis, namun nilai-nilai yang mereka pegang teguh tetap sama. Sekar tidak lagi bekerja serabutan. Kini, ia disibukkan dengan proyek impiannya, sebuah yayasan sosial yang ia beri nama Cahaya Asa. Dengan dukungan penuh dari Nyonya Aruna dan dana warisan yang ia terima, impian Sekar untuk membantu sesama mulai terwujud. Ia mendirikan sebuah pusat komunitas multiguna yang menyediakan berbagai fasilitas. Ada sekolah non-formal gratis untuk anak-anak putus sekolah, kelas keterampilan menjahit dan kerajinan tangan untuk ibu-ibu, serta klinik kesehatan sederhana yang melayani warga kurang mampu. Setiap pagi, Sekar dengan penuh semangat melangkah ke Cahaya Asa. Ia tidak duduk di balik meja direktur yang mewah, melainkan berinteraksi langsung dengan anak-anak, mengajari mereka membaca dan berhitung, atau mendampingi ibu-ibu belajar menjahit. Senyumnya selalu merekah, tawa renyahnya sering terdengar, membuat suasana di sana selalu hangat dan penuh harapan. Ia memastikan setiap dana yang digunakan transparan dan tepat sasaran. Ia mempekerjakan beberapa warga lokal yang membutuhkan pekerjaan dan melatih mereka menjadi sukarelawan yang berdedikasi. Nyonya Aruna, meskipun tidak lagi aktif dalam bisnis, sering mengunjungi Cahaya Asa. Ia menjadi penasihat utama Sekar, berbagi pengalaman bisnis dan kebijaksanaannya. Matanya selalu memancarkan kebanggaan setiap kali melihat Sekar berinteraksi dengan orang-orang, mewujudkan apa yang selalu ia impikan. Hubungan antara Sekar, Ayah, dan Nenek Aruna semakin erat. Nenek Aruna, yang kini sepenuhnya pulih, telah mendapatkan kembali sebagian besar energinya. Ia sering menghabiskan waktu bercerita dengan Ayah, menggali kenangan masa kecil mereka yang terpisah, mengisi celah-celah waktu yang hilang. Luka lama telah sembuh, digantikan oleh kehangatan dan rasa memiliki yang mendalam. Mereka adalah keluarga sejati, bukan hanya karena ikatan darah, tetapi karena kasih sayang tulus yang telah melewati badai. Nyonya Aruna bahkan sering bercanda bahwa ia menyesal tidak kehilangan ingatannya lebih cepat agar bisa bertemu Sekar lebih awal. Ayah Padanu juga menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia masih bekerja, namun kini di sebuah bengkel kecil miliknya sendiri, sebuah impian lama yang akhirnya terwujud. Ia sering datang menjemput Sekar di Cahaya Asa. Mata mereka saling bertemu dalam senyuman penuh arti. Kisah Sekar, si gadis dari lorong sempit yang kini menjadi penggerak perubahan, menyebar luas. Ia menjadi sosok inspiratif di lingkungannya, bahkan di media lokal. Banyak yang terkejut mengetahui latar belakangnya,
namun lebih banyak lagi yang terinspirasi oleh ketulusan dan keteguhannya. Ia tidak pernah melupakan gubuknya di Pekalongan, atau perjuangan yang telah ia lalui. Justru, masa lalu itu menjadi pijakan, sebuah pengingat abadi tentang dari mana ia berasal, dan mengapa ia melakukan semua ini. Baginya, kemiskinan bukanlah aib, melainkan guru terbaik yang pernah ia miliki, mengajarkannya arti empati dan ketahanan. Pada suatu sore yang cerah, Sekar duduk di bangku taman kecil di cahaya asa, mengamati anak-anak yang tertawa riang bermain di halaman. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, membawa serta aroma bunga melati yang ditanamnya sendiri. Ia merenungkan perjalanannya, dari gadis kecil yang berjuang mencari sesuap nasi, hingga kini menjadi seseorang yang mampu memberikan asa bagi banyak jiwa. Ia tersenyum, bukan senyum karena kekayaan atau ketenaran, melainkan senyum tulus dari hati yang penuh syukur. Ia tahu hidup tak akan pernah lepas dari tantangan, namun ia telah belajar bahwa selama ia memegang teguh kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang, ia akan selalu menemukan cahaya, bahkan di ujung lorong yang paling gelap sekalipun. Cahaya itu, yang dulunya hanya sebuah harapan samar, kini bersinar, terang, bukan hanya untuknya, tetapi untuk banyak orang di sekitarnya, abadi.